Halo semuanya, selamat pagi para pejuang keadilan. Selamat datang di podcast Abbas Law Firm episode 2. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang tidak hanya menarik, tetapi juga krusial dalam dinamika kehidupan masyarakat, yaitu mengenai pentingnya pendampingan hukum. Hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Austin Alharis, SHMH, CTLC, selaku Managing Partner Abbas Law Firm, sekaligus merupakan advokat dan juga dosen di Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Halo, selamat pagi Pak Austin. Pagi, Mbak Mila. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin bisa diceritain sedikit dulu nih Pak, background dari Pak Austin. Baik, saya mulai dari tanggal 21 Desember tahun 2021 itu mulai berkecimpung di dunia peradilan atau di dunia advokat. Nah, kalau sebagai dosen di Stipada itu per 1 September 2025. Nah, kalau di Abbas Law Firm itu sebenarnya rencananya akan resmi dibuka itu di Januari 2026, tapi secara tidak formal sebenarnya sudah dibuka, tapi secara resminya itu Januari 2026. Oke, siap Pak. Jadi catat ya teman-teman, Abbas Law Firm itu bakal resmi dibuka di Januari tahun 2026. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke pembahasan kita aja. Boleh. Ya Pak. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Apa sih Pak definisi dari pendampingan hukum itu sendiri? Baik, pendampingan hukum itu adalah salah satu bentuk profesional hukum yang dilakukan oleh advokat kepada seseorang yang menghadapkan persoalan hukum, baik itu persoalan hukum pidana. Pidana itu pun ada dua jenis, pidana umum ya, case-nya itu ya penganiayaan, penipuan dan lain-lain. Tapi kalau khusus itu ada namanya istilahnya extraordinary crime atau terorisme, terus narkoba dan korupsi. Nah, sedangkan perdata itu bisa jadi perbuatan melawan hukum, PMH ataupun wan prestasi. Nah, wan prestasi itu misalkan seseorang yang ingin membeli rumah, tapi sudah lewat waktu, tapi rumah tersebut itu belum jadi-jadi, itu masuk di ranah wan prestasi. Nah, kalau administrasi atau di petun itu biasanya tentang putusan, misalkan ingin menghapus sertifikat di BPN, itu harus yang menghapusnya melalui putusan pengadilan tata usaha negara di Pelaju. Oke. Jadi sebenarnya pendampingan hukum itu luas banget ya. Luas. Kalau Dan satu lagi kalau tata negara itu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Oke, Mahkamah Konstitusi. Kalau bentuk-bentuk dari pendampingan hukum itu apa aja, Pak? Ya, palingan itu ada dua jenis, misalnya non litigasi atau litigasi. Ya, kalau non litigasi itu di kepolisian bisa jadi saat klien kita ditangkap, mulai dari proses penyelidikan, penangkapan, pemeriksaan saksi hingga persidangan. Namun kalau menurut Undang-Undang KUHP yang lama itu kita posisi sebagai advokat itu posisi pasif. Tapi jika aktif itu jika klien kita diintimidasi. Tapi berdasarkan KUHP yang baru kita bisa tidak pasif lagi. Justru kita bisa membantu klien kita sehingga mendapatkan keadilan hukum. Yang kedua, kalau perdata, fungsi advokat itu adalah melaksanakan pendampingan, melakukan analisis bukti, strategi gugatan ke pengadilan, dan mediasi. Nah, kalau mediasi ini khusus bagi pengacara yang advokat yang ada lisensi sebagai mediator. Nah, sedangkan kalau ada satu lagi, kalau perdata itu arbitrase. Arbitrase itu
bisa dilaksanakan di arbiter, tapi kalau di Palembang itu di Komplek Ilir Barat Permai. Tapi kalau biasanya itu setiap ada case arbitrase itu langsung diselesaikan di Jakarta, di Bani Jakarta. Nah, kalau administrasi yang saya jelaskan tadi di awal itu mengenai kalau pendampingan melalui upaya administratif, fasilitas keberatan, sampai gugatan ke PT UN. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terkadang kan banyak orang yang takut nih, Pak, untuk mencari pendampingan hukum karena memikirkan biaya dan lain-lain. Sebenarnya kapan sih, Pak, pendampingan hukum itu diperlukan? Pada saat tidak menemukan rasa keadilan bagi masyarakat umum. Contohnya saja nanti per Januari 2026 sebenarnya Abbas Law Firm punya program untuk pendampingan hukum gratis bagi perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Wah, baik, menarik banget ya Pak program dari Abbas Law Firm. Jadi buat teman-teman yang punya masalah hukum, buat ibu-ibu dan anak-anak itu bisa ke Abbas Law Firm untuk mendapatkan pendampingan hukum gratis. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Bagaimana sih cara masyarakat untuk mendapat pendampingan hukum? Baik, kalau caranya kalau misalkan masyarakat itu tidak mampu bisa datang ke lembaga bantuan hukum di seluruh Palembang, tapi bisa juga di Abbas Law Firm ya, tapi syaratnya ya calon klien itu ya sudah pasti harus jujur dalam arti mulai dari awal sampai akhir inkrah itu harus sejalan, jangan saat awal itu ngomong A tapi pas di persidangan ngomong B. Jadi kan kalau tidak sinkron itu kan bagaimana kami tim penasihat hukum untuk membela keadilan untuk klien. Iya benar. Jadi seharusnya dari klien tuh juga membantu untuk jujur ya Pak? Iya benar. Iya, kalau kata Pak Purbaya itu bantu kami untuk membantu Anda. Nah benar, itu juga terjadi di advokat, bukan di Pak Purbaya Sadewo saja. Oh iya, menarik ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa sih Pak hak dan kewajiban pihak yang didampingi? Ya sebenarnya ada banyak jenis. Yang pertama sudah pasti baik itu data-data klien, terus nama klien itu wajib dirahasiakan, baik itu di kepolisian, terus pihak-pihak lain, termasuk pihak lawan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami. Dalam hal ini bahasa yang kami gunakan khususnya di Abbas Law Firm ini sudah pasti bisa mudah dipahami, baik itu klien yang dari menengah ke bawah sampai ke menengah ke atas. Yang ketiga, hak untuk menolak dan menyetujui strategi hukum. Nah, dalam hal ini kalau saat di pengadilan itu tidak boleh mengintervensi advokat, tapi saat awal, saat meminta kejelasan dari klien itu klien bisa meminta tidak boleh memasukkan hal ini ke gugatan, misalkan ke kuasa itu maksudnya. Kalau memperoleh salinan dokumen hukum itu maksudnya adalah bahwa itu proses sidang itu klien wajib mendapatkan follow up proses persidangan, misalkan sudah sampai pledoi, misalkan sudah sampai replik atau sudah sampai duplik. Itu maksudnya. Kalau dari sisi advokat nih Pak, apa sih hak dan kewajiban dari advokat itu saat mendampingi klien? Ya, haknya tadi sudah pasti harus, kalau misalkan klien itu yang mampu ya mohon dibayar sesuai dengan waktu perjanjian. Kalau misalkan tidak mampu ya tidak apa-apa juga, haknya ya mendapatkan data sejelas mungkin, itu kalau haknya. Kalau kewajibannya ya kami wajib melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang advokat dan kode etik advokat. Cukup.
Berarti dari advokat itu memang wajib ya Pak memberikan bantuan hukum gratis juga gitu, Ya. nggak cuma untuk yang klien yang membayar. Ya, soalnya kan sudah diatur di Undang-Undang Bantuan Hukum dan juga di Undang-Undang Advokat itu sendiri. Oke, Dan baik. pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Bahas soal undang-undang nih Pak. Apa aja sih dasar hukum dari pendampingan hukum itu sendiri yang diatur di hukum positif Indonesia? Baik, kalau di peraturan hukum positif itu sudah pasti di Undang-Undang Dasar, itu di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu di Undang-Undang Bantuan Hukum. Dan yang ketiga sudah pasti di Undang-Undang Advokat itu sendiri. Jadi kami saat di pendidikan itu sudah dijelaskan wajib membantu masyarakat umum tanpa terkecuali itu. Oke, baik. Terakhir nih mungkin Pak. Siap. Apa sih pesan Bapak untuk masyarakat agar lebih sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari? Saran saya yang pertama harus lebih teliti saat baik itu menandatangani dokumen. Jadi sebelum tanda tangan dokumen itu wajib dibaca baik itu nama, identitas, terus klausul. Soalnya banyak terjadi sudah tanda tangan dokumen, misal gugatan, tapi dalam jangka panjang itu mengakibatkan hukum yang merugikan dirinya itu sendiri. Jadi buat masyarakat umum tolong lebih teliti. Kalaupun sudah teliti tapi ada permasalahan hukum, silakan datang ke Abbas Law Firm. Sekian. Oke, mantap. Jadi harus teliti ya teman-teman kalau mau menandatangani suatu dokumen, jangan lupa dibaca dulu klausul yang ada di dalam perjanjian atau surat tersebut. Oke, mungkin cukup ya Pak pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan kita tentang pentingnya pendampingan hukum ini dapat membuka mata kita semua bahwa hukum itu bukanlah suatu yang menakutkan, tapi justru melindungi kita dan keluarga kita dari risiko yang tidak kita sadari di masa depan. Bagi teman-teman pendengar, jangan tunggu masalah datang baru bertanya. Mulailah cari pendampingan hukum sejak awal, karena langkah awal ini bisa menyelamatkan banyak waktu, tenaga, dan biaya kita di masa depan. Terima kasih telah mendengarkan podcast Abbas Law Firm. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Keadilan untuk kita bersama.